きになっても意味ないから。Gue udah nonton movie ini dari saat awal-awal rilis sih. Cuman baru kepikiran sekarang untuk membuat ulasan atau review singkat tentang ini movie dan sekalian juga untuk mengisi kekosongan channel ini. Jadi ya tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Omoi Omoware Furi Furare adalah live action dari adaptasi manga bergenre drama romansa dengan judul yang sama. Film ini diperankan oleh Minami Hanabe sebagai Yamamoto Akari, Fukumoto Riko sebagai Ichihara Yuna, Akaso Eiji sebagai Inui Kazuomi, dan Kitamura Takumi sebagai Yamamoto Ryo. Live action ini cukup menyita perhatian banyak orang ketika pertama diumumkan, tidak lain dan tidak bukan, karena pemerannya yang bertabur bintang dan idola banyak orang. Untuk yang sering menonton drama Jepang sih, gue rasa siapa yang gak tertarik sih kalau artisnya seperti mereka, terutama setelah trailer berdurasi panjang dikeluarkan yang cukup bikin heboh karena terdapat scan Takumi mencium Minami dan membuat live action ini semakin ditunggu di saat sebelum tanggal rilisnya. Lalu, mari sedikit membahas film ini. Ceritanya tentang apa sih? Ceritanya itu berkisah tentang 4 orang yang tinggal di kompleks apartemen yang sama. Yuna, seorang perempuan pemalu, berkata pada temannya Akari bahwa dia bertemu dengan seorang pangeran yang seperti dalam dongeng. Mendengar hal itu, Akari mendukung Yuna untuk mendekati laki-laki itu. Suatu hari kemudian, saat Yuna mampir ke rumah Akari, dia melihat pangeran itu. Dia pikir itu pacarnya Akari, tetapi ternyata pangeran bernama Ryo adalah saudara dari Akari. Yuna merasa lega mendengarnya, tetapi kemudian dia mendapatkan jawaban yang sangat tidak terduga. Ya, dari sinopsis juga kita bisa melihat bagaimana potensi cerita cinta bersegi-segi yang mungkin terjadi. Dan ternyata sangat bagus, sampai bisa bikin gue gregetan sendiri. Disajikan dengan setting musim hujan yang sangat menghiasi genre drama yang disajikan. Film ini juga menyajikan alur lambat khas film romansa. Akting para pemeran yang didapuk menjadi tokoh utama pun sudah sangat bagus dan menyampaikan perasaan emosional yang sangat baik, terutama di beberapa adegan. Oh iya, opini pribadi ini berdasarkan dari kacamata yang hanya menonton adaptasi movie ini saja, alias orang yang tidak membaca manganya. Dan jika kalian tidak mau terkena spoiler, tenang saja. Sudah saya kasih kok timestamp-nya, jadi kalian bisa langsung lompat ke skor akhir tanpa terkena spoiler keras dari opini pribadi gue. Untuk pendapat gue pribadi, movie ini agak terasa diras walau kalian gak baca manganya. Ya maklum juga sih, soalnya manganya juga ada 12 volume dan 48 bab, sedangkan durasi movie ini hanya berkisar di 2 jam saja. Terlepas dari itu, cerita yang disajikan cukup padat dan sangat berfokus pada lika-liku romansanya. Gue benar-benar menikmati konflik romansa yang ada di movie ini. Mulai dari ternyata si Inui bakal nolak kokohaku dari Akari. Gue ngiranya tuh bakal diterima loh, tapi ternyata dia malah nolak dan cukup bikin penasaran kenapa sih dia nolak. Soalnya dia tuh emang suka ke si Akari karena ya saat ditanya sama si Akari, dia malah megang lehernya. Dan kebiasaannya itu kalau dia ngebohong, dia selalu megang lehernya. Dan ternyata dia ngelihat Akari cuma dengan Ryo, pantas aja dia ragu. Dan yang paling greget menurutku sih hubungan cinta Ryo sama Akari ini. Gue kira Ryo itu cuma seorang siskon yang mesum, tapi pas flashback, gurih banget men dramanya. Bayangin aja, si cewek udah ada rasa suka juga. Si cowok udah mau nembak, tapi ternyata dikasih halangan konflik keluarga. Poin ini benar-benar bikin gue gregetan sendiri. Namun, sayang banget,
Untuk eksekusi saat tiap pasangan bisa bersatu ini terasa agak tawar alias kurang berasa. Apalagi pengembangan romansa di sudut pandang si Yuna ini. Walaupun dia berkembang dari malu-malu menjadi sedikit demi sedikit berani, tapi tetap aja karakter developmentnya ini masih datar. Dan juga tidak adanya konflik yang diberi fokus lebih. Ada konflik masa depan dan keluarga, tapi terlihat poin itu kurang dimaksimalkan dan lebih menonjolkan sisi emosional dari para karakternya. Tidak buruk sih, tapi ya kurang greget aja untuk eksekusi akhirnya. Akhir kata, mereka semua bisa bersatu dan tiap karakter dapat pasangan dan happy ending. Itu tadi penilaian dari gue dan skor akhir yang bisa gue kasih adalah 7,5 dari 10. Walaupun ada beberapa kekurangan yang seperti gue sebut di opini pribadi tadi, gue masih menikmati keseluruhan dari film live action ini karena beberapa poin plusnya bikin gue gregetan banget. Oh iya, jika kalian suka juga menonton anime, Omoi Omoware ini juga akan diadaptasi menjadi movie anime loh. Dikerjakan oleh studio A-1 Pictures dan diisi oleh seiyu seperti Suzuki Marika, Han Megumi, Shimazaki no Munaga, dan Saito Soma. Kalian bisa cek sendiri PV animenya langsung di channel Toho Animation. Akhir kata, gue ucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian suka dengan konten channel ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. See you next time.